Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya stres itu bisa bikin kita sakit beneran, secara fisik? Hari ini, kita akan coba bedah hubungan yang kadang misterius antara pikiran dan tubuh. Dan kita bakal lihat gimana hipnoterapi klinis bisa jadi salah satu kunci buat ngerti dan bahkan nyembuhin apa yang sebenarnya lagi coba diomongin sama tubuh kita. Pernah nggak sih Anda ngerasain sakit fisik yang nyata banget? Mungkin perut melilit, kepala pusing, atau punggung nyeri. Terus Anda pergi ke dokter, ngejalanin macam-macam tes, dan hasilnya semuanya normal. Wah, itu rasanya frustrasi banget kan? Dan jujur aja bisa bikin kita bingung sendiri. Coba dilihat daftar ini. Mungkin ada yang relate ya. Sakit perut yang datang dan pergi tanpa sebab yang jelas, nyeri punggung yang nggak hilang-hilang, rasa pusing atau kayak mau pingsan, jantung tiba-tiba berdebar kenceng, atau rasa capek yang luar biasa padahal rasanya udah cukup istirahat. Kalau Anda pernah ngalamin ini, percaya deh, Anda nggak sendirian. Ini keluhan yang umum banget. Oke, mari kita selami ini lebih dalam lagi. Gejala-gejala fisik yang nyata ini bukan imajinasi Anda. Anggap aja ini sebagai bentuk komunikasi. Ini adalah cara tubuh Anda mencoba ngasih tahu sesuatu yang penting saat kata-kata aja udah nggak cukup. Nah, secara formal, kondisi ini dikenal sebagai gangguan psikosomatis. Poin kuncinya di sini adalah kata nyata. Rasa sakitnya itu beneran, penderitaannya itu beneran. Ini sama sekali bukan berarti gejalanya cuma ada di pikiran Anda. Pikiran dan tubuh itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Dan yang menarik, cara pandang medis soal ini tuh udah berubah banget. Dulu, kondisi ini sering dikasih label gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Kedengarannya kayak jalan buntu kan? Seringkali ini malah nimbulin stigma. Sekarang, paradigmanya udah geser ke gangguan gejala somatik, sebuah istilah yang akhirnya mengakui dan memvalidasi penderitaan pasien sebagai sesuatu yang real. Dan kutipan ini tuh ngena banget buat ngejelasin inti masalahnya. Jadi ketika emosi yang kuat kayak marah, sedih, atau cemas nggak bisa kita keluarin lewat kata-kata, tubuh kita lah yang ngambil alih panggung dan nampilin emosi itu dalam bentuk gejala fisik. Jadi gimana sih sebenarnya ini bisa terjadi? Ini bukan cuma teori atau kira-kira loh. Ada penjelasan biologis yang sangat jelas dan udah terbukti kenapa pikiran kita bisa secara harfiah bikin tubuh kita ngerasa sakit. Pertanyaannya kan, gimana caranya pikiran bisa nyiptain rasa sakit yang beneran? Nah, jawabannya itu ada di sistem alarm darurat bawaan yang kita semua punya, yang dirancang buat ngelindungin kita dari bahaya. Sistem ini namanya aksis HPA. Bayangin aja ini kayak rantai komando darurat di tubuh kita. Saat Anda stres, hipotalamus di otak langsung mencet tombol panik. Ini ngasih sinyal ke kelenjar pituitari yang kemudian nyuruh kelenjar adrenal buat ngelepasin hormon stres kayak kortisol ke seluruh tubuh. Kalau situasinya bahaya sesaat sih, ini bagus banget. Tapi masalahnya, kalau stresnya itu kronis, gara-gara kerjaan, hubungan, atau trauma masa lalu, alarm ini jadi nggak pernah mati. Akibatnya apa? Tubuh kita kebanjiran hormon stres, yang akhirnya memicu peradangan, kelelahan, dan apa yang disebut para ilmuwan perilaku sakit. Intinya, Anda merasa sakit karena secara biologis, tubuh Anda memang lagi dalam mode siaga tinggi terus-terusan. Jadi, poin krusialnya adalah untuk matiin alarm yang berisik ini, kita perlu ngatasin sumbernya. Dan, sering banget, sumber itu ngumpet di bagian pikiran kita yang paling dalam dan paling kuat, pikiran bawah sadar. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, kalau hasil tes organ fisik kita normal semua, terus di mana dong letak akar masalahnya? Jawabannya ada di perbedaan antara dua bagian pikiran kita. Pikiran sadar kita itu si logis, si analis. Dia kayak satpam yang kritis banget di depan gerbang. Tapi di balik gerbang itu ada pikiran bawah sadar. Ini tuh kayak gudang raksasa yang isinya emosi, memori jangka panjang, kebiasaan, dan keyakinan inti kita. Nah, disinilah program-program yang mencet tombol alarm stres itu berjalan. Nah, disinilah hipnoterapi klinis masuk. Lupain dulu deh apa yang mungkin pernah Anda lihat di panggung hiburan ya. Ini adalah metode terapi yang dirancang khusus buat ngebuka jalur komunikasi langsung dengan pikiran bawah sadar. Sebelum kita lanjut, penting banget buat kita punya pemahaman yang sama. Hipnoterapi klinis itu bukan hiburan panggung. Anda nggak tidur, Anda nggak hilang kendali. Justru sebaliknya, ini adalah kondisi relaksasi mendalam di mana pikiran Anda jadi super fokus. Dan yang paling penting, Anda selalu pegang kendali penuh. Selalu. Saya suka banget analogi ini buat ngejelasin cara kerjanya. Coba bayangin masalah Anda itu seperti susunan pin bowling. Gejala-gejala fisik yang Anda rasain, sakit kepala, mual, nyeri punggung, itu adalah pin-pin yang ada di barisan paling belakang. Banyak pendekatan pengobatan itu fokusnya langsung ke gejala.
Ini sama aja kayak kita coba ngejatoin pin-pin di barisan belakang satu persatu. Mungkin beberapa bakal jatuh, tapi seringkali pin penyebab utamanya yang ada di barisan depan masih berdiri tegak. Hipnoterapi, di sisi lain, nargetin pin nomor satu, pin paling depan. Pin ini ngelambangin akar masalahnya, pemicu stres awalnya, atau persepsi keliru yang kesimpan di pikiran bawah sadar. Dan kita semua tahu kan, apa yang terjadi kalau kita berhasil ngehajar pin depan dengan telak? Strike, seluruh susunan pin langsung runtuh barengan. Jadi, mekanismenya adalah dengan ngelewatin si satpam pikiran sadar tadi. Hipnoterapi memungkinkan kita buat nemuin kejadian atau keyakinan awal yang jadi sumber masalah. Terus, bukan buat dihapus ya, tapi buat memprogram ulang persepsi dan respons emosional kita terhadapnya, biar dia nggak lagi jadi pemicu alarm stres di tubuh Anda. Oke, jadi gimana semua ini nyambung dalam gambaran besar menuju pemulihan? Penting buat diingat, hipnoterapi ini bukan solusi tunggal, tapi bagian penting dari sebuah pendekatan yang menyeluruh atau holistik. Poin ini krusial banget. Hipnoterapi itu terapi komplementer. Artinya, dia bekerja barengan bukan buat menggantikan perawatan medis konvensional Anda. Anggap aja ini adalah tim yang solid untuk mendukung proses penyembuhan dari sisi pikiran dan tubuh. Kutipan ini benar-benar ngerangkum tujuan akhirnya dengan indah. Pemulihan dari gangguan psikosomatis itu bukan soal perang ngelawan tubuh Anda sendiri, melainkan tentang ngajarin ulang sistem saraf Anda. Ngajarin dia bahwa sensasi tertentu itu nggak berbahaya, mutus siklus antara rasa takut dan rasa sakit, dan ngembaliin dia ke kondisi aman dan seimbang. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Daripada ngelihat gejala Anda sebagai musuh atau sesuatu yang rusak, coba deh berhenti sejenak dan tanya sama diri sendiri. Kalau tubuhku ini bisa ngomong, pesan apa sih yang sebenarnya lagi coba dia sampaikan ke aku?